Shalom, senang sekali jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. 2 Korintus 5 ayat 5 demikian firman Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri judul Hidup dalam ketahanan rohani. Hidup dalam ketahanan rohani. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengisahkan pengalaman hidupnya yang penuh dengan tantangan dan kesulitan di dalam pelayanan. Ditambah lagi dengan kondisi fisik semakin tua, pastilah semakin merosot secara fisik. Adalah hal yang wajar kalau kadang ada keluhan karena memang tubuh kita lemah dan fana. Namun demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berhenti pada poin keluhan. Hidup harus terus berjalan. Pelayanan harus terus berjalan. Lalu apa yang membuat Rasul Paulus tetap semangat dan memiliki ketahanan rohani? Dia berkata, kami tidak tawar hati. Mengapa? Pertama, adanya janji Tuhan tentang kepastian surga. Dalam pasal 5 ayat 1, karena kami tahu, dimulai dengan kalimat itu ya, karena kami tahu. Apa yang Paulus tahu? Pertama, manusia itu terbatas. Bahkan dunia di mana kita berpijak juga bersifat sementara. Setiap kita harus sadar bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang kekal. Kedua, manusia harus meninggalkan dunia ini. Harus siap untuk membongkar kemah. Kemah mengingatkan kita kepada bapak-bapak leluhur seperti Abraham, Musa dan lain-lain di dalam perjanjian lama. Mereka seringkali harus membongkar kemah jika waktunya harus pindah tempat. Dibutuhkan kesiapan dalam hal ini. Tapi yang ketiga, Tuhan berjanji menyediakan tempat kediaman yang kekal di surga. Tempat itu bukan karya manusia, tetapi mahakarya Allah sendiri. Paulus mengingatkan kita, memang betul bahwa selama kita masih dalam kemah ini, kita banyak mengeluh. Karena ada tekanan, ada penderitaan, tetapi itu hanya sementara. Itu penghiburannya. Tapi yang kedua, ada jaminan Roh Kudus. Allah tidak hanya memberi janji, tetapi dia juga menjamin janji itu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia dalam kasih-Nya mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus adalah Parakletos. Dia adalah penolong, dia penghibur yang sejati. Roh Kuduslah yang mengajar dan memimpin kita agar kita senantiasa berada dalam iman kepada Allah yang hidup. Tanpa Roh Kudus, saudara, maka kita akan menjadi tidak berdaya dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Roh Kuduslah yang memberi kita kesiapan dalam menghadapi semua proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Termasuk jika kita pun kehilangan sesuatu yang sangat berharga ataupun orang kita kasihi dalam keluarga. Dialah yang memberikan penghiburan. Tapi yang ketiga, adanya iman yang sejati. Kesiapan kita menjalani hidup, bahkan mengalami situasi yang bagaimanapun tidak terlepas dari iman yang sejati. Dalam ayat yang ke-7, Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup karena iman, bukan karena melihat, atau bukan karena memiliki banyak pengalaman. Sebab iman yang sejati bukan didasarkan pada penglihatan, bukan juga pada tanda-tanda mujizat, tetapi pada firman Tuhan yang hidup dan menyelamatkan. Alkitab berkata, tidak seorang pun berkenan kepada Allah tanpa iman. Imanlah yang menentukan kita atau yang menuntun kita kepada ketaatan dan ketundukan pada Tuhan. Sehingga kita memiliki
ketahanan rohani. Dan pada akhirnya kita pun di dalam kesiapan akan datang menghadap Tuhan dalam kerajaannya kelak, dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Maka saudara-saudara, menjalani berbagai kesulitan dalam hidup ini, ada tantangan, ada persoalan, ada penderitaan. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus, kepada firman-Nya, supaya kita memiliki kekuatan atau ketahanan secara rohani. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua tetap kuat berdiri teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau menjamin kepastian surga bagi kami. Engkau juga menjamin perjalanan iman kami dengan pertolongan Roh Kudus yang senantiasa mengajar, menuntun, menghibur kami. Dan ada firman yang meneguhkan iman kami, sehingga kami memiliki ketahanan rohani. Dan kami sanggup menjalani hidup ini berdiri teguh di atas dasar firman yang kokoh. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan di dalam dunia ini, sehingga kehidupan kami pun bisa berdampak dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menjalani tantangan apapun di dalam perjalanan kita hari-hari. Shalom.